Model kompetensi kepala sekolah terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, yaitu kompetensi sendiri, kemudian indikator, subindikator, dan level kompetensi. Sesuai ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur kompetensi tenaga kependidikan menjadi 3, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian, yakni kemampuan kepala sekolah dalam menunjukkan kualitas diri melalui kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik, pengembangan diri melalui beberapa kebiasaan refleksi, dan memiliki orientasi berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial, yakni kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Kemudian kompetensi profesional, yakni kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan visi dan budaya belajar satuan pendidikan, menerapkan kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sekarang tentang indikator kompetensi. Indikator kompetensi merupakan perilaku kunci yang esensial dalam sebuah kompetensi. Kemudian subindikator kompetensi merupakan deskripsi operasional dari tiap-tiap fokus area dalam indikator kompetensi. Itu kompetensi kepala sekolah yang menunjukkan ketercapaian suatu indikator. Masing-masing kompetensi memuat 3 indikator kompetensi yang mengikuti urutan penomoran setiap kompetensi. Selanjutnya, setiap indikator kompetensi terdiri atas beberapa subindikator yang mengacu pada penomoran setiap lingkup indikator kompetensi. Level kompetensi mempresentasikan tingkat penguasaan kompetensi pada setiap subindikator untuk masing-masing indikator kompetensi. Level yang dimaksud terdiri dari 5 tingkat taksonomi. Level yang pertama yaitu tingkat penguasaan kompetensi paham. Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan kepala sekolah untuk memahami pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian level yang kedua adalah tingkat penguasaan kompetensi dasar. Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan kepala sekolah untuk menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian level yang ketiga, tingkat penguasaan kompetensi menengah. Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan kepala sekolah untuk menganalisis prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian level yang keempat adalah tingkat penguasaan kompetensi mumpuni. Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan kepala sekolah untuk mengevaluasi pengetahuan tentang prinsip-prinsip, konsep, teori, dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian level yang tertinggi, level yang terakhir, yang kelima adalah tingkat penguasaan kompetensi ahli. Pemaknaan level penguasaan kompetensi ini ditunjukkan dengan kemampuan kepala sekolah membimbing rekan sejawat dengan menggunakan agensi diri dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip, teori, dan praktek dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Beberapa istilah yang harus kita ketahui bersama sehubungan dengan pengertiannya.
Yang pertama tentang agensi diri. Apakah itu agensi diri? Yaitu kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan mengoptimalkan potensi diri untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Kemampuan ini melibatkan pemahaman diri, motivasi, serta kemampuan adaptasi dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Kemudian akuntabel, apakah itu? Yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman. Pengertiannya seperti apa itu? Yaitu lingkungan satuan pendidikan yang aman, safety, dan nyaman, well-being, mencerminkan peserta didiknya memiliki motivasi internal, rasa memiliki, hubungan positif, kemandirian, dan kompeten. Motivasi internal, yakni peserta didik memiliki motivasi yang berasal dari dalam diri untuk dapat memilih tugas yang sesuai dengan minat mereka dan mengaitkannya dengan kehidupan mereka sendiri. Kemudian rasa memiliki, yakni menciptakan lingkungan yang memahami kebutuhan beragam siswa, memberi mereka waktu yang mereka butuhkan. Kemudian mendorong mereka untuk berkontribusi dalam membangun pengetahuan bersama. Kemudian hubungan positif, yakni memiliki relasi yang baik dengan guru dan warga satuan pendidikan, serta dapat terbuka terhadap pernyataan dan ide yang disampaikan atau didengar. Selanjutnya kemandirian, yakni memiliki kontrol atas pembelajaran, diberikan pilihan yang bermakna, serta didukung saat memberikan keputusan. Kemudian kompeten, mendapatkan bantuan dan dukungan dari guru atau kepala sekolah sehingga mereka dapat merasakan pencapaian dan penghargaan atas usaha mereka, mampu merancang atau meningkatkan kompleksitas tugas sehingga memberikan tantangan yang optimal serta mendapat umpan balik yang membangun. Selanjutnya assessment, apakah itu? Yaitu aktivitas untuk mencari bukti ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses pengambilan data di awal pembelajaran dan pada saat pembelajaran, yaitu asesmen formatif, serta pada akhir pembelajaran, yaitu asesmen sumatif, untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar yang hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian istilah berbasis data, yaitu data merujuk pada informasi, keterangan, atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, yaitu sebagai analisis atau kesimpulan. Berbasis data mensyaratkan kepala sekolah mengambil keputusan dengan merujuk pada data yang tersedia. Kemudian berkelanjutan, apa itu? Menciptakan individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang keberlanjutan, siap untuk menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini melibatkan perubahan dalam paradigma pendidikan untuk menciptakan generasi yang terampil, kreatif, dan peduli terhadap masa depan. Pembelajaran seumur hidup atau berkelanjutan merupakan bagian integral dari pendidikan berkualitas. Hal ini meningkatkan dimensi pembelajaran kognitif, sosio-emosional, dan perilaku dan mencakup konten dan hasil pembelajaran, pedagogik, dan lingkungan belajar. Kemudian istilah berpartisipasi aktif, artinya adalah bentuk partisipasi aktif kepala sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghadiri pertemuan, berpartisipasi dalam diskusi atau lokakarya, berbagi sumber daya dan materi, berkolaborasi dalam proyek dan inisiatif bersama, atau memberikan dukungan bagi kepala sekolah lain. Kemudian istilah budaya belajar satuan pendidikan, yaitu budaya yang berorientasi pada promosi dan fasilitas pembelajaran oleh karyawannya. Budaya belajar satuan pendidikan mendorong proses berbagi dan menyebarkan pengetahuan dan praktek baik yang bertujuan pengembangan dan keberhasilan organisasi. Budaya di mana warga sekolah secara kontinu mengembangkan kapasitas untuk mencapai hasil yang diinginkan, di mana pola-pola berpikir baru dan berkembang dipupuk, di mana aspirasi kolektif dibebaskan, dan di mana orang-orang terus-menerus belajar bagaimana belajar bersama. Kemudian emosi, apa itu? Pengalaman subjektif yang melibatkan perubahan fisiologis, ekspresi wajah, dan kecenderungan untuk bertindak yang biasanya dihasilkan oleh peristiwa atau rangsangan lingkungan yang penting bagi individu. Sedangkan apakah itu empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan keadaan emosional orang lain dengan melihat dunia dari sudut pandang mereka dan merasakan ikatan atau pemahaman terhadap pengalaman mereka. Istilah inklusif, apakah itu?
Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kondisi inklusif bertujuan untuk memberikan akses yang setara terhadap peluang dan sumber daya bagi orang-orang yang rentan mengalami diskriminasi, pengecualian, atau termarginalkan, seperti penyandang disabilitas atau kelompok minoritas lainnya. Kemudian kode etik, apa itu? Yaitu norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Konteks kode etik yang berlaku merujuk pada kode etik dalam memimpin satuan pendidikan. Kemudian kolaborasi adalah membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan, misalnya pengawas, guru, tenaga kependidikan, orang tua, anggota masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama bagi satuan pendidikan. Kemudian komunikasi efektif, yaitu kemampuan untuk mengirimkan pesan dengan jelas dan tepat kepada orang lain, serta memahami pesan yang diterima dengan benar. Dalam komunikasi efektif, informasi disampaikan dengan cara yang dapat difahami oleh penerima, sehingga pesan dapat diterima dengan baik dan tujuan komunikasi dapat tercapai. Selanjutnya, komunitas belajar dalam satuan pendidikan atau Professional Learning Community atau PLC adalah komunitas belajar dalam sekolah, atau Professional Learning Community atau PLC adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Kemudian orientasi berpusat pada peserta didik. Artinya adalah yaitu mencerminkan pendekatan pendidikan yang memahami dan menghargai keunikan serta potensi setiap peserta didik. Dalam konsep ini, kepala sekolah diharapkan untuk tidak hanya menjadi penyampai pengetahuan, tetapi juga menjadi fasilitator yang memahami kebutuhan, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Konsep ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang melibatkan perhatian penuh terhadap kebutuhan peserta didik dan memberikan ruang bagi kreativitas serta pertumbuhan pribadi. Kemudian pemberdayaan, apa itu artinya? Artinya adalah suatu proses yang memungkinkan individu memahami hubungan antara tindakan mereka dan hasil yang dicapai, serta memberikan kekuatan kepada orang-orang untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang sengaja dan berkelanjutan yang berfokus pada masyarakat lokal, melibatkan saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, dan partisipasi kelompok. Apakah itu pengelolaan sumber daya secara efektif? Adalah merupakan serangkaian upaya kepala sekolah dalam memberdayakan sumber daya satuan pendidikan guna mendorong perubahan kecil menjadi perubahan besar dalam pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pengelolaan yang dimaksud adalah pendekatan yang berbasis aset. Kemudian pengorganisasian satuan pendidikan adalah meliputi seluruh tugas pokok dan fungsi kepala sekolah dalam tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran adalah peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri dari suatu satuan pendidikan. Kemudian prinsip moral, yaitu aturan-aturan atau nilai-nilai yang memandu perilaku seseorang dalam melakukan tindakan yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, atau etis atau tidak etis. Kemudian refleksi, yaitu proses mendorong diri untuk melihat kembali pada proses yang telah terjadi secara holistik atau keseluruhan, serta menemukan makna dari yang ditemukan pada proses evaluasi. Evaluasi adalah proses menganalisis peristiwa yang terjadi dari suatu pengalaman. Analisis ini bisa dari hubungan sebab akibat atau bukti yang terlihat. Kemudian arti rekan sejawat, yaitu seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang sama atau serupa. Pada konteks ini, rekan sejawat kepala sekolah merujuk pada kepala sekolah yang lain, yang juga sedang menjabat sebagai pemimpin satuan pendidikan.
Kemudian arti respect, yaitu perasaan dihormati yang utamanya terkait dengan merasa diakui sebagai setara, bukan hanya diakui berdasarkan kebutuhan atau pencapaian sosial. Kemudian sumber daya. Sumber daya merujuk pada 7 aset utama dalam pengembangan komunitas berbasis aset, yaitu 1. Ada modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan 7. Modal agama dan budaya. Sumber daya pendidikan meliputi segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Kemudian transparan. Transparan berarti nyata, jelas. Pengelolaan satuan pendidikan harus dilakukan secara terbuka dan setiap satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Kemudian visi satuan pendidikan. Visi satuan pendidikan adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Kemudian warga satuan pendidikan. Warga satuan pendidikan meliputi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik termasuk orang tua atau wali peserta didik. Demikian yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan model kompetensi kepala sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.